Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para santri sekalian, rahimakumullah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran online, dan insya Allah kita tetap membicarakan tentang puasa. Dan kitabnya kita tetap membicarakan tentang kitab ataupun isi yang ada dalam kitab Taqriratus Sadidah. Nah, baik, langsung saja kita di sini membuka di halaman 433 Kitabus Syam yang bicarakan tentang puasa. Sebelum kita mengetahui hukum dan juga lebih jauh, biasanya kita membicarakan dulu pengertian daripada sesuatu yang kita bahas tersebut. Nah, di sini ada ta'rifus shaum. Itu adalah pengertian puasa. Jadi puasa itu biasanya dibahasakan dengan shaum ataupun puasa dan juga syam. Biasanya pengertian itu ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Jadi yang pertama kita membahas dulu tentang secara bahasa. Lughatan mutlaqul imsak. Secara bahasa itu adalah menahan dari segala sesuatu. Nah, jadi ini adalah pengertian secara bahasa adalah menahan. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Perkataan ini diambil daripada perkataan Sayyidatina Maryam yang Allah kutip dalam Al-Quran. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Yang maknanya kata Sayyidatina Maryam, aku hari ini bernadar untuk tidak berbicara. Shauman untuk menahan artinya ya, untuk tidak berbicara dalam waktu seharian. Nah, jadi di sini ai di sini maknanya ai tafsiriyah, maknanya yaitu maknanya adalah, nah seperti itu biasanya, atau tafsirnya adalah. Nah, jadi ai itu kalau kalian biasanya di dalam ilmu tafsir banyak kalimat-kalimat ai seperti ini. Itu namanya ai tafsiriyah. Maknanya apa? Nadartu imsakan anil kalam. Aku bernadar untuk menahan daripada berbicara. Memang kalau di dalam syariat sebelum Rasulullah SAW itu ada namanya puasa bisu ataupun puasa tidak berbicara. Nah, tapi setelah Rasulullah maka puasa tidak berbicara itu dihapuskan. Maka tidak ada lagi untuk puasa tidak berbicara. Nah, bahkan kalau kita tidak berbicara satu harian penuh itu disebutkan dalam kitab Iqna, itu hukumnya adalah makruh. Nah, jadi makruh hukumnya kalau kita tidak berbicara dalam seharian penuh. Misalnya ditanya orang ataupun apa, nah kita tidak berbicara, maka makruh hukumnya. Kecuali ketika kita berpuasa tapi kita menahan daripada perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, nah itu baru dianjurkan. Kemudian secara syariat ataupun syar'an, al-imsaku an jami'il mufattirat. Secara syariat adalah menahan an jami'il mufattirat, daripada segala sesuatu yang membatalkan. Dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan tadi, min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar. Nah, terbitnya fajar itu kan sudah kita bicarakan ya kemarin, bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai telah nyata benang hitam dan benang putih. Maksudnya apa? Itu adalah benang putih dan benang hitam ya.
maksudnya adalah fajar. Nah, itu tadi. Karena kita ketahui fajar itu ada dua. Fajar itu ada dua, ada fajar kadib dan fajar sodik. Fajar kadib itu biasanya setelah tengah malam, kemudian banyak cahaya yang menyebar, tidak lama kemudian itu akan timbul kembali gelap. Nah, itu kalau di dalam dunia astronomi disebut twilight falls. Nah, itu adalah fajar kadib. Kemudian tidak lama, beberapa jam kemudian barulah timbul yang namanya fajar sodik. Nah, fajar sodik ini adalah waktu fajar. Nah, jadi kita dimulai menahan segala sesuatu yang membatalkan tadi dimulai dari fajar sodik, ya waktu subuh. Ketika waktu subuh, maka kita harus dan wajib untuk menahan segala sesuatu yang membatalkan daripada puasa kita tersebut. Makanya kemarin sudah Ustadz jelaskan bahwasanya kita harus berhati-hati karena di Indonesia dan sekitarnya itu ada namanya imsak. Nah, imsak itu adalah kalimat untuk, kalau secara bahasa imsak itu menahan ya, menahan. Tapi sebenarnya boleh setelah imsak boleh kita minum, asalkan jangan adzan. Nah, tapi itu sebagai berhati-hatinya kita supaya tidak tergesa-gesa. Karena Nabi SAW itu sekitar 50 ayat sebelum adzan itu beliau sudah berhenti makan. Nah, demikian. Nah, biasanya dulu di zaman Rasulullah kalau fajar sodik itu biasanya ditandai dengan adzannya muazin Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi muazin Rasulullah itu ada dua. Pertama adalah Sayyidina Bilal, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Beliau itu seorang yang buta. Nah, jadi muazin Rasulullah untuk membangunkan sahur atau sholat malam itu Sayyidina Bilal. Untuk adzan subuh ataupun fajar sodik adalah Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, jadi ketika adzan itu telah berkumandang, maka kita diwajibkan ketika itu untuk menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan. Memang di zaman Rasulullah itu ada dua adzan. Sama seperti misalnya kalian ke kota Mekah ataupun Madinah atau di daerah Saudi, memang di sana ada dua kali adzan. Mungkin sebagian di Indonesia pun ada. Nah, jadi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Nah, jadi menahan itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari biniyatin maksusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Nah, jadi misalnya kita menahan segala sesuatu yang membatalkan tapi tidak berniat, itu percuma ya. Karena kita tahu minggu kemarin ya, bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan. Kemudian yang kedua adalah yang pertama niat, yang kedua adalah menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan. Kemudian lanjut, al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Nah, di sini pengambilan hukum penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Apa bunyinya? Kalian sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Nah, telah diwajibkan bagi kalian itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian itu berpuasa juga mereka ya. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Nah, jadi
bukan hanya kita aja umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan puasa. Namun umatnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi sebelum Rasulullah, mereka pun diwajibkan berpuasa. Namun kalau kita lihat di dalam kitab tafsir, biasanya di sana disebutkan bahwasanya umat-umat terdahulu itu mereka berpuasa dengan 1 bulan, di dalam 1 bulan itu 3 hari. Ya, kalau kita kan disunahkan juga dalam 1 bulan itu ayyamul bid ataupun puasa putih itu 13, 14, 15. Nah itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan daripada ayyamul bid ataupun puasa putih tersebut. Kemudian puasa yang kita laksanakan itu kapan sih dimulai ataupun penetapan hukumnya, awal penetapan hukumnya kapan? Jadi lanjutan di sini adalah waktu fardhihi, waktu penetapan kewajibannya, ya, furidha fi sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Nah, jadi waktu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kepada kita sekalian itu fi sanati tsaniyah minal hijrah, pada tahun kedua daripada hijri ataupun hijriyah, hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan apa? Fi syahri Sya'ban. Nah, jadi 1 bulan sebelum bulan puasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sekalian untuk berpuasa. Nah, jadi di bulan Sya'ban baru Ramadan. Nah, qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berpuasa. Beliau berpuasa berapa kali Ramadan selama beliau hidup? Itu ada 9 kali Ramadan. Nah, jadi 9 kali Rasulullah sempat untuk berpuasa. Kemudian kullaha nawakis, semuanya kurang. Apa maksudnya kurang? Nah di sini kembali lagi kalimat ya. Ay tafsiriyah namanya. Jadi dia mentafsirkan itu maksudnya. Maknanya seperti itu. Ini kan disebutkan kullaha nawakis, semuanya kurang. Apa maksudnya kurang? Nah, di sini disebut tis'atan wa isyrina yauman, adalah 29 hari. Nah, kebiasaan kan paling banyaknya hari di dalam 1 bulan di dalam bulan Arab itu 30 hari. Nah, kalau misalnya 29 hari itu nawakis, kurang, artinya kurang 1 hari. Jadi Rasulullah SAW itu semuanya selama 9 bulan adalah tis'atan wa isyrina yauman, 29 hari. Illa wahidan fakamilun, melainkan satu Ramadan itu secara sempurna 30 hari. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 8 kali beliau berpuasa dengan 29 hari. Kemudian 1 kali Ramadan beliau berpuasa dengan 30 hari. Nah, semuanya dengan ru'yah ya, melihat bulan ya. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan, kemudian berbukalah ataupun sempurnakan bulan tersebut juga dengan melihat bulan, bulan Ramadan ya. Nah, kalau misalnya tidak terlihat, fa in gumma alaikum fakmilu, apabila kalian tidak dapat melihat bulan dengan ru'yah ya, ru'yah itu artinya melihat bulan, ru'yatul hilal, maka sempurnakan, kata Nabi, sebanyak 30 hari. Nah, ru'yah ya, bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu jampi ataupun bacaan-bacaan. Kalau ru'yah itu melihat bulan. Kemudian di sini ada syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu pengertian bulan Ramadan. Apa itu pengertian bulan Ramadan? Huwa syahrut tasi' minasyuhuril arabiyah. Nah, itu adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulannya Arab. Nah, itu. Kemudian wa huwa afdalu syuhur.
wa huwa afdalus syuhur. Dia adalah sepaling afdalnya bulan. Nah, jadi bulan Ramadan adalah paling afdal ataupun yang banyak pahala di sana. Wa summiya Ramadana qila li'annahu indama wada'al arabu asma asy-syuhur wa faqa hadha asy-syahru shiddatal har. Nah, jadi kenapa disebut sebagai bulan Ramadan? Ada yang mengatakan seperti ini, bahwasanya ketika orang-orang Arab dulu meletakkan nama bulan ini, wa faqa hadha asy-syahru shiddatal har, bertepatan ini syahr ataupun ini bulan dengan shiddatal har, bersengatan panas. Nah, fasamuhu Ramadana min Ramdha. Maka mereka orang-orang Arab dulu menamakan bulan tersebut dengan Ramadan. Kenapa? Diambil dari kata-kata Ramdha. Nah, Ramdha itu apa arti Ramdha? Ay syiddatil har, yakni adalah bersengatan panas. Kemudian ada juga yang mengatakan wakila, ada yang mengatakan li'annahu yarmiduz dzunub, adalah ay lagi nih, kalian lihat ay. Nah, ini tafsir. Apa maksudnya yarmiduz dzunub? Yahrikuha, membakar daripada dosa-dosa. Nah, jadi makanya puasa Ramadan itu membakar daripada dosa-dosa kita. Nah, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kesimpulannya? Nah, kesimpulan seperti ini. Puasa, kita membicarakan masalah puasa, ada secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa itu menahan, dan kemudian secara istilah menahan dari segala apa saja yang membatalkan puasa tersebut sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang telah ditentukan. Kemudian dalilnya itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian awal diwajibkannya kapan? Itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Kemudian apa sih pengertian Ramadan? Itu adalah panas ataupun membakar, yakni membakar dosa. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu, dan kemudian seperti biasa kalian rangkum penjelasan Ustadz hari ini, dan kemudian ini sebagai bukti bahwa kehadiran kalian. Nanti dikirim ke WA pribadi Ustadz, dan kemudian tinggal ditulis Assalamualaikum, seperti itu. Ini namanya A, kelas ini. Nah, seperti kemudian kirim catatan kalian ataupun rangkuman kalian, asal ada rangkuman aja kalian kirimkan, berarti kalian telah hadir di dalam pertemuan ini. Nah, itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.